salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai ajengan, asatidz wal asatizah, para sesepuh bini sepuh, hadratil kiram, akhinal kiram. Alhamdulillah. Anu kasepuhan, anu mudah-mudahan Allah berkahkan umur, Allah berkahkan ilmu, Allah berkahkan kegiatan. Alhamdulillah, Pak Kiai Haji Asep Sumirat. Alhamdulillah. Oke, akhirnya kiram ya, Ustadz Irfan Sidik. Oke, mudah-mudahan Allah berkahkan umur ya, Allah berkahkan ilmu anu tiasa nyumponan ya, tiasa melayani ya, masjid, melayani umat, dan mudah-mudahan Allah berkahkan umur, amin ya rabbal alamin. Oke, aminal kiram, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturahmi, yang mudah-mudahan setiap langkah kita dalam kehidupan ini menjadikan amal kebaikan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ngahajat bapak-bapak hukum apa ibu-ibu nanti diulang. Ibu-ibu nanti diulang. Oh, ibu-ibu nanti luhur. Masya Allah. Biasanya ada kedana terbalik. Kedana ibu-ibu nanti dihadap ya, supados betah ya. Biasanya kan ibu-ibu marame, hari bapak-bapak mah dan seberaha jalmi paling lalu coba ya, alhamdulillah nah ya. Tapi anu penting orang tiasa orang tolabul ilmu ya, kapungkur abdi di wasiatan ku guru teh hari ngawulang mah eta pedamelan ustad, pedamelan ulama teh ngawulang. Mun aya kiai, aya ajengan, ustad eta teu ngawulang teu pantes disebat kiai ya. Karena pedamelan utama naon ngawulang oge ari tos dipastikan kajenting aya tihan
anu ngadangukeun eta tos tugasna berangkat. Janten ningali eta jamaahna arek hiji, arek dua, arek tilu, ya, arek sabaraha ratus terpenting. Anu penting niat urang menyampaikan apa yang sudah diamanatkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab perlu diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan kepada para sahabat dua hal, ya, mewariskan dua hal, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, terus yang kedua adalah al-hal. Al-ilmu bitta'allum wa dirasah, al-hal bisuluk wa syuhbah. Ilmu adalah dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Ya, jadi tidak akan mungkin orang pandai, orang pintar, ya, itu tanpa proses belajar. Itu semuanya harus melalui proses belajar, dan belajar itu adalah harus dari awal, harus dari dasar. Tidak boleh asal comot, sebab sekarang itu Pak, banyak orang-orang yang dia tidak melalui proses dasar dia menyampaikan. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Ya, yaitu yang dikhawatirkan. Apalagi kalau belajar tanpa guru. Ya, wasaykhuhu syaitan. Kalau belajar tanpa guru, tanpa ustaz, tanpa kiai, tanpa ajengan, maka gurunya adalah syaitan. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, itu ta'allum wa dirasah. Dirasa itu butuh waktu, proses. Yang namanya belajar itu tidak sebentar. Bahkan di dalam agama itu kita diingatkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari ayunan ibu kita, dari mulai kita dilahirkan ibu kita sampai ilal lahdi, sampai kita mau masuk ke liang lahat, maka proses belajar itu tidak pernah berhenti. Terus, ya, Ustaz umur udah 60 tahun baru belajar alif-alifan, alhamdulillah. Masih ada kesempatan belajar alif-alifan. Batur macan sempat belajar alif-alifan geus maot. Ya, alhamdulillah. Nyesel. Ya, Ustaz umur sudah 70 tahun baru sadar, baru taubat, alhamdulillah. Ya, Allah masih memberikan hidayah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan hidayah. Innaka lam tahdi man ahbabta. Engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai, oh ya, orang yang engkau sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya jangan putus asa. Belajar itu terus. Ya, jangan pernah merasa kecil hati dikatakan bodoh. Jangan pernah merasa kecil hati kalau kita melakukan kesalahan karena proses belajar. Karena yang namanya belajar itu gak ada salahnya. Salah tidak salah. Ya, maklum namanya juga baru belajar. Justru yang celaka itu kalau orang sudah sok pinter, merasa paling bisa, nah itu celaka. Ya, makanya kita bersyukur. Ya, alhamdulillah kita ngaji didampingi para sesepuh, ya, yang masih mau untuk mendampingi kita semuanya, mau untuk himayatul ummah, ya, ibaratnya mendampingi, melayani umat yang kondisinya di zaman sekarang dinamika umat itu luar biasa. Ya, itu yang pertama, al ilmu bitta'allum wa dirasah. Terus yang kedua wasuluk wasyuhbah. Ya. Nabi mewariskan kepada para sahabat adalah perilaku. Kalau yang tadi pertama al ilmu, ilmu itu apa? Teori. Ya. Yang dia tercakup di dalam Al-Quran, yang dia tercakup di dalam Al-Hadis setelah disusun kitab hadis,
maka semuanya itu adalah panduan, adalah pedoman kita. Jadi kalau orang, saya sering, agama itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Jadi kalau mau berdebat jangan berdebat agama. Ya, agama itu untuk dilaksanakan. Orang berdebat masalah sholat, ya, yang sholat duhur salah, yang sholat subuh misalkan yang pakai kunut salah, yang tidak pakai kunut salah. Hari itu subuhan diatur. Maka bukan bahan perdebatan. Apalagi kalau yang berdebat, maaf, nggak selevel. Ya, misalkan maaf ngajak debat, misalkan ente geus apal Quran beraha juz, ucapan satu juz acan, nggak perlu untuk berdebat. Ngapain? Dan dia nggak paham. Islam teh ya Quran ya hadis, ya ijma ya qiyas di situ. Ya, jadi bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Bahkan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini, inna hadzal dina matinun fa'auhilu fihi birifqin. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sudah mapan, agama yang sudah sempurna. Fa'auhilu fihi birifqin, maka kawal Islam itu dengan santun, kawal Islam itu dengan akhlak yang baik. Bukan dengan cara kita memperdebatkan Islam. Sebab Islam semakin diperdebatkan itu malah justru kitanya yang semakin tersesat. Hari Islam nama dan wal salah. Bahkan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dulu ada satu hal yang sama Rasulullah itu dibiarkan. Silahkan orang kafir, orang non Muslim, dia mau memperdebatkan Islam, ajaran Islam, silahkan, dipersilahkan sama Rasulullah. Kunaon, toh akhirnya dia akan menemukan kebenaran di dalam Islam. Justru yang salah apa? Antara umat Islam sama umat Islam memperdebatkan tentang Islam, dan itu yang salah. Kalau orang kafir yang memperdebatkan Islam sesama orang kafir, silahkan, ujungnya dia akan menemukan kebenaran Islam. Karena syariat Islam itu sudah paten, sudah tentu benar. Ya, itu bahkan kebenarannya itu melebihi 2 ditambah 2 4. Ya. Dulu kalau kita tanya ke orang, Pak, meskipun orang itu bermusuhan, kalau kemarin misalkan Pak Prabowo sama Pak Jokowi, kita tanya 2 tambah 2 4. Itu Pak Jokowi pun juga ngomongnya seperti itu. Pak Prabowo juga ngomong 2 tambah 2 itu 4. Karena apa? Itu kebenaran. Bahkan jangankan seperti itu, kalau kiai ditanya 2 tambah 2 4, pasti jawabannya 4. Pelacur pun juga kalau ditanya 2 tambah 2 pasti 4. Dan Islam itu lebih dari itu kebenarannya, yang setiap hati ketika dia mendekati Islam, dia mempelajari Islam, maka dia akan tertarik. Ya. Makanya kita tidak pernah khawatir Islam itu akan bangkrut, nggak akan pernah. Ya. Dulu mungkin kita ditungguin oleh para ulama-ulama yang hebat, bahkan jangankan ulama, zaman para nabi, ya Rasulullah intaqala ya ila rafiqil a'la. Jadi kalau Rasulullah itu bukan hanya sekedar wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ya, beliau itu menuju kepada zat yang maha tinggi. Wafat beliau digantikan para sahabat, Islam tetap jalan. Sahabat wafat ditinggalkan, digantikan para tabi'in, Islam tetap masih jalan, bahkan bertambah pemeluknya. Para tabi'in digantikan oleh para ulama salih, ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, maka Islam masih bertahan, bahkan bertambah jumlah umat Islam. Bahkan sekarang para ulama-ulama besar ya sudah berangsur-angsur wafat semuanya, ya para pakunya Bogor sudah nggak ada. Yang ada kiai-kiai ayeuna, ustad-ustad ayeuna anu ilmu na teh can meureun
tidak selevel dengan ulama-ulama yang dulu, tapi umat Islam masih ada. Islam masih ada, masjid bertambah banyak, musola bertambah banyak. Bahkan yang luar biasa apa? Satu kampung yang nungguin teh lain kiai lain ustaz. Dan sekedar modin hukul, ya anu juz amma ican hatam merenang maca ican ieu. Tapi Islam masih tetap jalan. Umat Islam masih bertambah. Bahkan pernah, ini pengalaman pribadi, ceritanya saya mengislamkan seorang mu'alaf, dia dari orang Katolik, dia ingin masuk Islam. Ya, alhamdulillah setelah diislamkan, diurus sertifikatnya, piagamnya di KUA, terus begitu jadi, itu jarak seminggu dia bawa 3 orang. Dia bawa 3 orang temannya. Dia bilang, Pak Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan hidayah. Tapi yang alhamdulillahnya lagi, saya dapat 3 orang teman saya dapat hidayah dari Allah. Coba bayangkan. Ayeuna bapak tos 50 tahun, 60 tahun beragama Islam, ya pernah nggak sekali bisa memberikan hidayah kepada orang non Muslim supaya masuk Islam? Pernah nggak? Can pernah, meren ya. Alhamdulillah, ya luar biasa. Ya itu baru seminggu masuk Islam, dia sudah bisa menarik 3 orang lagi. Coba bayangkan. Dan berenang Fatihah can hafal, ya syariat salat ge berenang di takbiratul ihram dugikeun ka salam ge can hafal. Tapi dia bisa mengajak 3 orang untuk masuk Islam. Nah ini kan luar biasa. Nah ini yang menjadi inspirasi. Ya. Bahkan pernah tempo hari sama kepala KUA Bogor Selatan. Jadi saya diminta untuk mengislamkan orang Australia. Jadi can paham bahasanya Pak, tapi yang penting naon ari bahasa Quran mah universal. Ya akhirnya dituntut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dituntut dia masuk Islam, sampai akhirnya dia minta supaya diajarin caranya sholat. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam itu harus dibimbing Pak, ya sebab sebutannya aja mu'allafatu qulubuhum, hatinya teh masih can kuat, ya dia masih bisa terombang-ambing, makanya harus kita dampingi. Ya bahkan di dalam asnaf zakat pun mu'allafatu qulubuhum itu dapat ada satu asnafnya yang dia mendapatkan bagian zakat, ya dari asnaf yang ada. Nah ini luar biasa, ya. Alhamdulillah ini di bulan Ramadan Pak, doa kita sudah dikabul oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayeuna urang tos lebet ya dinasasi Ramadan. Da urang arek naon ieu? Apa kan sekedar puasa hungkul, ya nahan lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari, atau nabi naon? Maca Quran, da ari maca Quran mah beureunan aya nu musim-musiman aya nu maca Quran teh unggal Ramadan hungkul aya, anu sasasi sekali aya, anu seminggu sekali aya, anu yang sudah melazimkan baca Quran tiap hari pun juga alhamdulillah. Ya, hari di abdi mah tarawehna ramena teh awal tanggal 1 seuncana enjing Ramadan wengi teh taraweh rame di dia rame teh. Rame teh. Ramenya. Alhamdulillah. Berarti saminya. Ya sami sareng abdi. Padahal ya nu namina awal mah karang pemanasan. Ya karang pemanasan. Kedana naon, kedana dibalik menuju awal masa eutik, istana naon, tapi ke menuju akhir teh syukur. Ya gitu. Ya, tapi ari urang mah teu keur masa pemanasan segalana pokoknya luar biasa. Maca Quran lagi lain saayat 2 ayat sajus. Ya, malah ayat nu leuwih tina sajus ayat. Ya, ayat nu sedekah. Ya pertama merek teh 100.000.
Ya, sugan isukan 200.000 itu ternyata ya. Begitu ketiga isukan katilu ya itu ternyata 100 teh jeung kenu akhir ya. Jadi eta payahna di urang teh gitu nuju awal teh muni gumupiok, bahkan tidak ada masjid musola yang tidak penuh, nggak ada, semuanya penuh semuanya, bahkan ada nu nambut tenda aja. Alhamdulillah di dia mah tenambut tendanya banyak, terdiri ke nambut tendanya. Tapi kalau luhur merenannya, ya alhamdulillah. Nah itu harusnya semakin bertambah hari, justru harus semakin kita merasa tergembleng, merasa kita butuh. Kalau awal semuanya, Pak, dan namina pemanasan, sedaya nabi hoyong ngasaan. Ya, hoyong ngaraosan, ya sedayana teu pamegeut, teu istri, teu anom, teu sepuh, teu alim, teu agung, sedayana. Ya, bahkan saking ieu teh Ustad Kiai teh jadwalna pinuh. Ya, pokoknya salah satu ciri datangnya bulan Ramadan, mun aya WA Pak Ustad tiasa teu ngisi kulsum, ngisi kultum, terus ngisi naon deui? Ceramah pendek. Ceramah pendek. Ya, namun geus aya eta berarti cirian eta Ramadan bade dugi eta teh. Ya. Nah ini kita harus mengevaluasi kembali ya. Karena puasa seperti apa yang diharapkan ya. Kalau ulama membagi puasa ada yang namanya saumul awam, ada yang namanya saumul khas, ada yang namanya saumul khawasul khas ya. Puasa orang awam yang ini definisinya mungkin sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau yang namanya puasa awam itu hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri di siang hari saja, dan itu sifatnya hanya dohiriyah saja. Akhirnya tentunya hari pertama lulus bisa. Begitu beres sahur, Pak. Nah, lainnya orang tadarus, ulang mulai nata kasur orang, mulai ya selimut orang tarik deui, ya orang sare. Hari pertama kusaking naon, kusaking leulesna, ya hudang-hudang tak kuseberaha, geus lohor, ya masih kebagian orang, ya begitu habis lohor, habis sholat lohor, habis sholat duhur, tidur lagi sampai ke asar. Ya, hudang-hudang teh tabu setengah genep tabuh 5 jam beraha masih jam 5 masih dilakene ya sare deui ya begitu geus kurang 5 menit karak ya eta oge cicingna diukna lain di ruang tamu di ruang makan ya geus segala nu endah nu aya di luhur meja teh sudah merasanya ini ya nanti akan disantap ya. Dari puasa kita ini ya puasa awal. Tapi apakah seperti itu? Umur kita bertambah ya, kita semakin bertambah tua ya. Tidak mungkin kita melakukan puasa seperti itu terus ya. Generasi ganti generasi, yang dulu kita anak punya sekarang ganti cucu misalkan. Masa puasana icuna jeung akina sarwa wae parebut kolak, parebut S2 ada moal mungkin ya. Dina masalah pembagian aya bala-bala icuna hoyong 3 akina hoyong 4 bungelehan gak mungkin ya. Makanya bertambah umur puasa kita pun juga dari sisi kualitas harus berubah, bukan hanya sekedar saumul awam, bukan hanya sekedar saumul dohir, puasa dohir kita, puasa jasmani kita, tetapi juga rohani kita, hati kita pun juga harus puasa. Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, itu pun harus berpuasa. Jadi kualitasnya nambah. Alhamdulillah. Umur tos 50 geuning bebaturan, umur 45 tos pupus ya 50, alhamdulillah umur 70 masih bisa beraktivitas ya, masih energi misalkan, alhamdulillah
ya timbul rasa syukur kita. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kualitas yang harus kita pikirkan bukan hanya sekedar kuantitas. Orang puasa berapa poe-poe nanti. Ya. Bahkan dalam kitab itu disebutkan ya bahwa inna auliya Allahu ya ahlul ju' wal atas, bahwa sesungguhnya kekasih-kekasihnya Allah adalah orang-orang yang dia terbiasa lapar dan haus. Maksudnya lapar dan haus dalam puasa. Jadi kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cirinya adalah orang yang dia terbiasa lapar dan haus. Artinya apa? Orang yang dia terbiasa berpuasa. Bahkan kalau kita menurut orang zaman dahulu, orang tua kita, ya, puasa ini sesuatu ibadah yang luar biasa, yang dia tidak hanya sekedar dohir saja, tetapi dia bisa mengeluarkan potensi batiniah yang luar biasa. Ibaratnya tenaga dalam yang luar biasa. Nah, ini dari aktivitas puasa. Karena bagaimanapun juga puasa ini adalah tolong ukur ideal kehidupan kita. Kalau kita pengen mengukur, pengen tahu tolong ukurnya hidupan manusia itu seperti apa, lihat ketika kita puasa di bulan Ramadan. Ya. Begitu pagi kita bangun 3:30, kita tidak merasa terpaksa. Kita berjamaah subuh, kita tidak merasa terpaksa. Kita baca Quran, kita tidak merasa terpaksa. Kita bersedekah, kita tidak merasa dipaksa. Ya, semuanya boleh dikata itu ideal sekali. Apalagi kalau disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bulan puasa isinya teh ibadah. Bahkan saking ibadah nanti naumus saum, ya, ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Saking segala sesuatunya ibadah, sarena oke, kaetan ibadah. Kan sayangnya kadang-kadang dari ieu teh bisa menyesatkan, ya, menyesatkan kita. Jadi akhirnya naon urang teh jadi malas, anak teh malas. Terus mendingan sareng lain, dak sarua ieu, arek maca Quran urang malas. Arek salat sunnah malas, arek kajian malas, segala edah malas, itu mendingan sareng. Ya, dak sarua wae urang menang pahala, ya. Tidak seperti itu, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Saumul khawasul khas. Puasanya orang yang khusus, lebih khusus lagi, ya, adalah orang yang berpuasa tidak hanya dohirnya saja, tidak hanya dia menahan lapar, tidak hanya menahan haus atau hubungan suami istri di siang hari, malah orang yang saumul khawasul khas eta teh mikirkeun, jangankan anggota badannya, dia berpikir saja tentang nikmatnya makanan yang itu hanya untuk mengenyangkan perutnya. Jadi mikir katuangan teh, Pak. Jadi makanan adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita supaya kita bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya berpikir bahwa makanan itu akan mengenyangkan kita, akan menghilangkan seluruh kenikmatan yang ada dalam alam pikiran kita, bukan. Kalau yang seperti itu, maka orang yang saumul khawasul khas, dia sudah batal puasanya. Hebat Pak. Ya. Nah ini, ya, diri kita itu kita dituntun, kita proses belajar untuk kita ke arah sana. Lalu lebih banyak apa? Kita berpikir, kita berzikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya. Itu yang terfikir oleh kita. Karena apa? Kehidupan ini adalah fana. Kehidupan itu adalah sebentar.
kehidupan di alam dunia adalah tempat untuk kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya yang lebih kekal dan abadi. Kehidupan di alam kubur seberaha lamina, seberaha ratus atau nabi ribu tahun merenang dibandingkan orang hidup di dunia ngan sakedap 50, 60, 70 tahun dan merenang nembe kamari para sate resep bapak anu meureun 60 tahun perasa teh kana kamari hirup teh ningalikeun urang kali ayeuna tos gaduh urang kali ya sudah punya anak, kita punya cucu, punya cicit, semakin bertambah tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Kemana nanti kita akan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap momen dalam kehidupan kita ini berarti. Momen apapun ya, momen apapun, ibadah apapun. Makanya kita sering diperintahkan kalau kita ibadah, kita berpikirnya bahwa ibadah itu yang terakhir kita lakukan. Kita sholat subuh, kita berpikir bahwa sholat subuh itu adalah sholat subuh yang terakhir. Kita gak akan ketemu sholat duhur. Akhirnya apa? Timbul kehusyukan dalam diri kita, seolah-olah bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhur kita berpikir nanti gak ketemu asar kita ya, nanti gak akan ketemu karena gak ada jaminan kita akan masih hidup, kita masih diberikan waktu oleh Allah, gak ada jaminan ya. Kalaupun kita masih hidup diberikan umur, masih panjangkan umur, maka pastikan itu untuk kebaikan, itu untuk sesuatu yang manfaat. Paham Bapak? Paham Pak? Insya Allah setiap waktu yang ada ya, kalau kita setiap waktu kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat, maka waktu itu lama. Kenapa sih kok kita merasanya waktu itu cepat? Karena Jumat kamari geus arek Jumat deui ya, karena kamari ya, Ramadan nyamitan ayeuna geus hari keempat. Coba bayangin, cepat pisan. Kalau kita merasanya seperti itu, maka seolah-olah ibadah kita tidak ada artinya. Kalau kita merasanya lama, karena apa? Karena kita benar-benar menjiwai ibadah itu. So Bapak ayeuna ngaos misalkan Pak, itu 1/4 jam, setengah jam itu rasanya lama. Ya, setengah jam pindah posisi, dudukna, selonjor, ya, nyandar misalkan. Ya segala endah itu kan rasanya hilang. Karena apa? Dari situlah keberkahan umur kita. Kalau kita merasa lama tapi kita nyaman, maka insya Allah umur kita akan barokah ya. Harapan kita apa? Kita nanti kembali kepada Allah dalam merasa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho terhadap kita. Makanya ibadah itu bukan hanya untuk sekedar mencari pahala. Dan kita kan disibukkan hitung-hitungan. Kita itu Islamnya itu Islam pedagang, Islam bisnis, ya. Segala endah harus ada nilai baliknya. Ya, ada nilai baliknya. Ari ngelakukan ieu pahalana sakieu, ari ngelakukan itu pahalana sakitu. Kadang kan seperti itu, tapi kita nggak pernah berpikir bahwa yang paling utama adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah satu saat ada orang alim Pak, dia masuk surga, pengen masuk surga, sama oleh Allah ditanya, kamu masuk surga amalmu apa? Oh seluruh hidup saya, umur saya abdikan untuk beramal. 80 tahun saya hidup. Ya, untuk sholat, untuk puasa, ya, untuk yang lain. Kata Allah, kalau kamu masuk surga karena ibadahmu, maka kamu masuk surga berdasarkan berapa panjangnya umurmu. Kalau kamu 80 tahun, berarti kamu masuk surga 80 tahun. Loh, kok seperti itu? Bukan
Bukannya yang masuk surga selamanya. Lah itu kalau dasarnya karena ibadah. Kalau dasarnya adalah rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, itu selamatnya. Aina milih mana? Milih seumur orang apa salilana? Salilana. Ya, makanya kita berharapnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Terus kemudian bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk kita bertaubat. Untuk kita bertaubat. Taubat dari apa? Taubat dari semua kesalahan kita. Taubat dari segala dosa-dosa kita selama seumur hidup kita. Karena belum tentu umur kita yang sekarang misalkan 70 nih, 60-70 tahun, belum tentu setengahnya itu bernilai kebaikan. Ya, belum tentu. Sepertiganya belum tentu, seperempatnya belum tentu. Nah kalau belum tentu berarti sisanya itu adalah dosa. Nah kalau seperti itu maka usaha kita bukan kita untuk menambah pahala, tetapi bagaimana caranya untuk kita mengurangi dosa. Jadi semakin Allah kasih kesempatan kita, umur kita, maka kesempatan itu gunakan untuk kita mengurangi dosa kita. Ya, dosa dikurangi setiap momen apapun, termasuk momen Ramadan ini kita gunakan untuk kita bertaubat, karena taubat ini adalah entry level, Pak. Pintu masuknya segala sesuatu itu adalah taubat. Untuk mencari rezeki, entry levelnya adalah taubat. Kita pengen rezekinya berkah, entry levelnya adalah taubat. Kita ingin mencari ilmu, entry levelnya adalah taubat. Ya, jadi kalau bapak-bapak misalkan jamaah lagi belajar nih, baca kitab atau belajar apapun, atau menghafal misalkan, Pak, menghafal Quran, ya, maka langkah pertama itu, yang pertama salat 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat, ya, entah salat hajat, ya, atau yang lain. Terus kemudian apa? Banyak beristighfar. Terus kemudian apa? Kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Bahkan dulu saya kasih tahu, kalau kamu misalkan mengkaji kitab terus kamu lupa maknanya, kamu lupa tafsirnya, kamu lupa terjemahannya, kamu lupa ilmu yang ada di dalamnya, kamu kirim hadiah Fatihah kepada guru-guru kamu. Terutama murabi itu apa? Guru yang pertama menanamkan ilmu kepada kita. Ya. Karena murabi yang sebenarnya, guru kita mungkin banyak. Ada yang ustaz pertama kali mengenalkan alif ba ta kepada kita. Ada mungkin ustaz yang dia mengajarkan ilmu mungkin di kampus kita, di universitas, gelarnya sudah profesor, doktor misalkan, guru kita. Tetapi yang asli murabi adalah guru yang mengenalkan alif ba ta kepada kita. Maka kita kirimkan hadiah Fatihah untuk mereka, termasuk juga yang lainnya, guru-guru kita yang lainnya. Insya Allah keberkahan di situ. Ya, jadi makanya pintu taubat ini pertama. Terus bapak-bapak dari sisi ekonomi mengalami kesulitan, wah ya nama zaman corona apa segala edah sulit. Kadang-kadang gampang oke disebar nate sulit. Ya, gampang oke disebar sulit. Ayeuna hesek dengan duit, padahal dia penghasilan setiap hari gede. Ya, jadi kelihatannya jadi kurang bersyukur. Ya, itu dengan cara taubat, dengan cara memperbanyak istighfar. Insya Allah apa? Min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah akan Allah kirimkan kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ya, bahwa itu rezeki dari Allah. Makanya saya bilang taubat itu adalah entry level. Ya, kalau hidup kita sulit, segala endah macam masalah hingga pada diri kita, maka kuncinya, solusinya adalah taubat. Memperbanyak kita istighfar, memperbanyak kita mohon ampun,
ya, termasuk juga kepada kedua orang tua kita. Itu yang paling utama. Sebelum kita mungkin ke kiai kemanapun, datang ke orang tua kita. Benar orang tua kita bodoh, benar orang tua kita gak sekolah, tapi keramat kita ada di orang tua kita, keberkahan kita ada di orang tua kita. Itu yang harus. Ustaz kumaha ada abdi mah sepuh ya, tapi bapak kan lain keluar di batu, bapak oke kaduh meureunan sepuh mah kolot mah boga meureunan. Oh ayeuna tos maot ya, samperin makamnya ya, kirim hadiah Fatihah. Yang tadiru da'watan min ahli, menunggu doa dari para ahlinya, dari keluarganya, dari anak cucunya, dari saudara-saudaranya. Itu yang harus kita utamakan, tidak hanya sekedar maaf ya. Zaman sekarang orang hanya berpikir sesuatu yang sifatnya secara akal, logika dia masuk. Arek benghar gawe rajin. Ini baturan saya, tangga saya ya, kerjanya giat, pagi dia berangkat, malam dia pulang, dah miskin wae, sarua wae. Malam parahna naon salat jangling, kadang edan, kadang edi ya, kadang subuh teu, duhur salat, asar teu, masjid salat, isya salat, ngan 3 hungkul. Di bejaan kunaon 3 hungkul. Dan ke apa namanya? Didapatnya hanya cuma 3 aja, sempatnya cuma 3, 5 belum sempat. Ari masalah rezekina kumaha? Hese, eta berenang. Meskipun sholat bukan untuk mencari rezeki. Sholat itu adalah supaya kita nyaman, supaya kita meyakini bahwa zat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita nyaman, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita, maka itu sudah mengurangi beban hidup kita. Sering sekali kadang-kadang kebesaran Allah tunjukkan kepada kita ya. Kadang-kadang dari pagi istri cerita nanti ngelupa, Pak engke kanggo buka teh naon, arek masak naon, arek tuang naon, da kaleresan duit teh aya, ieu teh aya, geus ke urang pikirkeun ke wae tok ayeuna man arek ni nambut geus loba, tambutanana teh utangna geus loba, arek utang deui teh era ya, geus kumaha engke wae sampai terakhir jam 5 can aya naon Pak. Akhirnya naon terpaksa ya, beras yang tinggal 1 liter Pak akhirnya dimasak. Begitu sudah dimasak Pak dengan naon dak naon deui atuh ya, ieu aya duit 10.000 arek meser dengan naon. Begitu arek keluar bumi aya assalamualaikum Pak Ustaz, bari nyandak ternyata begitu dibuka teh ipung terang tepan hayo ya, jadi mentega jeung madu. Alhamdulillah eta rezeki ti Allah. Urang teh teu nyangka, tapi urang teh yakin, lain urang teh tulul amal. Urang yakin ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain tulul amal. Ari tulul amal teh ngabayangkeun jika nama mun dahar jeung ayam bakar ngeunah ye, jika nama mun dahar jeung ieu ngeunah ye, eta namina tulul amal. Tapi ari urang yakin ka Allah, pasti ke waya buka urang bakal dahar. Teuing jeung naon, urang teu bisa nyebatkeun. Jadi paham tak Pak? Ya, da eta nu dibangun ku urang teh. Ya, keyakinan eta. Insya Allah pun kurang yakin teh tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang sulit. Semuanya akan mudah. Nu penting tong nyebutkeun. Kalau kita menyebutkan itu sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini taubat ya, harus kita utamakan. Apalagi umur kita sudah, Masya Allah, kalaupun orang nyebutkan umur Bapak sudah tidak ada harapan lagi. Ayeuna mun ngadua oge Pak, antara yang muda dengan yang tua pasti doanya beda. Ari nu tua mah insyaallah Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah.
Urang nyuhun kenana teh maon nate husnul khatimah. Geus lain menta beunghar deui, geus lain menta naon calon pamajikan geulis deui, lain urang menta rezeki seueur deui, lain rezeki nu barokah, keluarga nu sakinah mawaddah warahmah, ya. Akhir hidup nu husnul khatimah, tos beda deui, ya. Karena Allah itu gak mungkin kita meminta itu harus detail. Ya Allah, minta iman nu alus, kendaraan nu alus, duit nu loba, pamajikan nu geulis, ya mitohan nu bageun nu beunghar, da moal mungkin seperti itu. Nu aya naon urang hoyong hirup barokah. Urang hoyong akhir hidup urang husnul khatimah. Karena kenangan nanti di yaumil akhir, kenangan yang paling penting untuk manusia itu adalah kenangan ketika di dunia kita pernah ruku dan sujud. Bukan kenangan dulu saya pernah punya rumah yang mewah atau kendaraan yang mewah, itu bukan. Tapi kenangan bahwa di dunia kita pernah ruku dan sujud, itu kenangan terbaik nanti di yaumil akhir. Kalau kenangan misalkan Bapak punya anak yang berprestasi misalkan, ya keluarga yang hebat sukses misalkan, maka itu menjadi hanya kenangan. Tetapi yang paling utama adalah kenangan kita pernah ruku dan sujud ketika di dunia. Maka pentingnya ruku dan sujud itu mengalahkan, ya, kemewahan dunia seisinya. Nah ini ruku dan sujud, ya, bukan yang lain. Karena ternyata ibadah yang pahalanya paling banyak ternyata sujud, Pak. Sujud. Bapak misalkan punya pilihan, nu pahalana gede teh haji, misalkan kunaon pahalana gede dan mayarna ge mahal. Misalkan nu pahalana ge puasa karena puasa ini berat. Ya, yang pahalanya besar sedekah misalkan atau membangun masjid, tidak. Yang pahalanya paling besar adalah sujud kita. Karena apa? Sujud adalah bagaimana kita memuliakan kepala kita, ya. Yang mungkin bisa jadi kalau kepala kita dipegang orang mungkin kita marah, Pak. Ya, marah karena apa? Saking mulianya kepala kita. Tapi ketika kita sujud, maka kepala yang kita muliakan itu posisinya sama dengan kaki kita yang rendah. Makanya betapa besarnya pahala orang-orang yang sujud, termasuk juga rukuk. Bukan haji, bukan sedekah, bukan, tetapi sujud kita. Kalau kita masih semangat dengan sujud kita bersyukur, ya. Jangan pernah kita malas dengan sujud kita. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini, jadi kita jangan bahas kita, jangan sekedar ngacapur hukul, yang jangan ngabahas kita, arek ngabahas kita pada waktu atas iya, ya lah. Mudah-mudahan Pak bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan, ya, sampai Ramadan yang akhir kita bisa menikmati hidangan-hidangan yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.